Jemaat, welcome back to GBT Home Online Service. Kembali lagi berjumpa dengan saya Keisha. Puji nama Tuhan, kita masih boleh dapat bertemu pada hari ini dalam ibadah online. Kami harap jemaat semua yang saat ini sedang mengikuti ibadah online, semuanya dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan yang terpenting tetap jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan dan perlindungan yang dari Tuhan. Nah, sebelum ibadah dimulai, Keisha mau sampaikan beberapa informasi seputar GBT Home. Ibadah onsite GBT Home dilaksanakan setiap hari Minggu pagi dengan 2 sesi yang tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan. Sesi pertama dimulai pukul 6:30 pagi dan sesi kedua dimulai pukul 8:30 pagi. Selain itu, kami juga menyediakan layanan ibadah online setiap hari Minggu pagi pukul 7 secara melalui tayangan live di channel YouTube GBT Home. Sekarang marilah kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam sesi ibadah. Sampai sekian yang dapat Keisha sampaikan. Saya ucapkan selamat beribadah and happy Sunday. Sampai jumpa lagi di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah yang masih tetap mengikuti ibadah online bersama-sama dengan kami. Kalau kita melihat keadaan saat ini, di mana pandemi bukan semakin surut tetapi semakin mengkhawatirkan. Tetapi untuk kita yang menyerahkan langkah-langkah hidup kita kepada Tuhan, kita tidak perlu merasa khawatir dan takut, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang menuntun langkah-langkah hidup kita akan membawa kita kepada kehendaknya, kepada rencananya yang sempurna buat kita. Haleluya, mari kita mau serahkan langkah hidup kita kepada Tuhan. Tiap langkahku, biar Tuhan menyertai. Memimpinku di tengah
juga adalah Allah yang maha besar. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak mau bangga memiliki Allah yang seperti Dia, Yesus. Allah yang besar. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkahnya melimpah, El Tak usah ku takut, Allah menjagaku. tak usah kami bimbang. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara kami. Yesus peliharaku. Tak usah kami cemas. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Yesus yang maha kuasa, Yesus yang maha besar. Dan tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk tidak kami bangga memiliki Engkau Yesus dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa ya, terima kasih Yesus. Engkau besar di dalam kami Tuhan. Engkau besar di dalam hidup kami Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami rindu hidup kami diberkati melalui firman-Mu Bapa. Berkati kami Bapa melalui firman-Mu karena kami percaya firman-Mu memberi kami kekuatan. Firman memberikan penghiburan bagi kami Bapa. Dan kami percaya firman-Mu memulihkan hidup kami. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu secara heran luar biasa Bapa. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh menjadi berkat bagi kami semua umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online GPT Home. Saat ini kita akan bersama-sama belajar mengenai pilihan. Jadi saudara-saudara dan saya diberi kuasa oleh Tuhan untuk memilih, dan setiap saat, setiap waktu saudara-saudara diperhadapkan dengan pilih-pilihan. Dan di antara pilihan-pilihan tersebut ada pilihan-pilihan yang sulit, ada pilihan-pilihan yang sangat sulit, dan ada pilihan-pilihan yang pada waktu itu saudara tidak bisa membuat pilihan selain untuk memilih satu pilihan itu. Saudara dikasih Tuhan, apapun yang saudara akan pilih dalam hidup saudara, mari kita bersama-sama memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pada waktu ia dalam sebuah kesempatan khotbah di atas bukit, dia memberitakan firman Tuhan. Dia membagikan mengenai beberapa hal menghakimi, hal berpuasa, sebagai macam. Di antara khotbah-khotbah itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus menyelipkan sebuah pernyataan seperti ini di dalam Matius pasal 7 ayat 12. Saudara bisa lihat di slide. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perhatikan, isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tapi perhatikan ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara dikasih Tuhan, kita sering sekali mengutip, mengambil ayat 13 ini saudara, dan ayat 14 tentang dua jalan yang harus dilalui. Lagu sekolah minggu saudara, itu ada yang kira-kira bunyinya, dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Jadi saudara, lebar dan sempit itu pilihan yang harus kita buat. Saudara, sementara sebelum ayat itu saudara dikaitkan dengan ayat 12, Tuhan Yesus menyampaikan ayat 12 baru menjelaskan mengenai pilihan yang kita akan buat. Nah, kita harus membiasakan diri untuk membaca perikop dengan lengkap, kemudian membaca ayat-ayat sebelumnya, konteks yang paling dekat dengan apa yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini, dan juga ayat referensi lain. Ayat referensi lain saudara bisa lihat, jika saudara menggunakan gadget, saudara bisa ketik lambang yang ada bintangnya, saudara klik, keluar ayat referensi lain, dan saudara akan lihat terhubung dengan pasal di dalam Lukas pasal 6. Saudara nanti kita akan bahas. Nah, saudara perhatikan baik-baik bahwa banyak kali saudara kita mempersempit pembahasan, bukan mempersempit, salah memahami mengenai pilihan, mengenai jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Dan seringkali ini dikaitkan dengan pengajaran, doktrin-doktrin tertentu dari gereja atau
dan satu gereja dengan gereja lain beda pembahasan, dan mereka mulai saling menuding bahwa yang diberitakan itu salah dan sesat, saudara-saudara. Tapi ternyata saudara-saudara, jika saudara mempelajari dengan baik, dengan teliti, bahwa ayat ini saudara-saudara sebenarnya berbicara tentang kasih. Jadi berbicara tentang kasih. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perintah untuk mengasihi adalah perintah yang paling sulit. Jika saudara merasa itu sebagai yang paling sulit, katakan amin. Saudara-saudara, ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan. Masuklah, kata masuklah ini adalah sebuah perintah. Sebuah perintah di mana saudara harus membuat pilihan. Sementara saudara-saudara, perintah ini saudara-saudara, begitu kita mendengarnya, kita langsung menangkap sesuatu yang bakalan tidak enak. Karena apa saudara-saudara? Tuhan Yesus jelas, dia sudah menjelaskan di awal bahwa jika saudara mentaati perintahnya, maka saudara akan mengalami yang namanya ketidaknyamanan. Dan ketidaknyamanan itu kita anggap sebagai sebuah musuh, sebagai sesuatu yang harus kita hindari, sebagai sesuatu yang sebaiknya tidak kita pilih. Saudara mau pergi ke Surabaya misalkan, dari kota kami di Banyuwangi, saudara-saudara, saudara memilih jalan yang besar, saudara memilih jalan yang bagus, kita memilih jalan yang aspalnya mulus, kita memilih jalan yang kemungkinan untuk macetnya lebih kecil. Benar saudara-saudara? Atau kita memilih jalan yang lebih cepat sampainya. Walaupun mungkin jalannya kurang begitu baik, tetapi menurut kita itu pilihan yang baiklah. Karena apa saudara-saudara? Kita memilih untuk menghindari ketidaknyamanan. Walaupun jalannya bagus saudara-saudara, kalau itu jauh, lebih jauh, berjam-jam, bedanya bisa banyak, kita akan menghindari, kita pilih yang cepat, kita potong kompas. Karena kita tidak suka, saudara-saudara, dengan ketidaknyamanan. Saudara-saudara, kita akan memilih yang enak menurut kita, dan enak menurut kita itu memang relatif, saudara dan saya mungkin beda untuk menilai yang enak dan yang tidak enak, tentang makanan, tentang tempat, tentang segala sesuatu. Tetapi perhatikan saudara-saudara, jika ini tentang kebenaran saudara-saudara, jika ini tentang perintah Tuhan, maka apa yang Tuhan Yesus perintahkan di ayat 13 ini jelas tidak enak. Masuklah melalui pintu yang sesak. Jadi Tuhan Yesus menyuruh saudara-saudara. Kali ini dibuatlah sebuah kalimat yang sangat tegas oleh Tuhan Yesus, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena apa? Lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita disuruh saudara-saudara untuk memilih pintu yang sesak, saudara-saudara, di mana ujungnya ada yang namanya kehidupan. Di dalam terjemahan King James dijelaskan seperti ini, masuklah melalui pintu gerbang, masuklah melalui gerbang yang sesak, karena luaslah gerbang dan lebarlah jalan yang membawa kepada kebinasaan, dan banyaklah orang yang melewatinya. Sebab sesaklah gerbang dan sempitlah jalan menuju kehidupan. Saudara-saudara, jalan menuju kehidupan itu sempit. Artinya saudara-saudara, ketika saudara dan saya memilih, maka saudara-saudara akan dipersempit. Tetapi yang terjadi sebenarnya saudara-saudara dan saya bukan dipersempit. Tetapi ketika saudara memilih untuk memilih jalan yang sempit itu, yaitu yang benar, saya ngomong ini dulu saudara-saudara, supaya saudara memahami bahwa pilihan yang saudara buat itu memiliki kuasa. Dan ketika saudara membuat pilihan yang benar, maka di dalam pilihan yang benar ada yang namanya kuasa. Mengapa banyak orang percaya saudara-saudara
sudah lama menjadi orang Kristen, sudah lama menjadi anak Tuhan, tetapi dalam hidupnya tidak memiliki kuasa karena mereka tidak memilih yang benar. Saudara-saudara, masuklah, jalannya sempit. Sempit, ketika itu terjadi saudara-saudara, maka yang harus kita lakukan adalah masuk. Tidak ada pilihan yang lain. Di dalam penjelasan ini saudara-saudara saya tuliskan di dalam slide berikutnya. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 dan 36. Sampai dengan 36. Perikop yang sama saudara-saudara yang membahas tentang hal ini. Dijelaskan saudara-saudara di ayat pertama, di ayat 27. Sampai ayat 38 saudara-saudara. Ayat 27 dikatakan dengan jelas sekali Tuhan Yesus dengan jelas sekali ngomong seperti ini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, perikop yang sama ini berhubungan langsung dengan di dalam Matius pasal 7 ayat 12, 13, dan 14. Ketika saudara mentaati perintah ini, yang terjadi adalah kita akan mayoritas kita akan menolak. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan Yesus mengatakan tentang kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saudara-saudara, pengajaran semacam inilah yang ingin kita hindari. Saudara dan saya bisa menerima kebenaran yang lain. Saudara bisa menerima bahwa Roh Kudus punya kuasa. Saudara bisa menerima bahwa di dalam iman, di balik iman ada kuasa. Di balik iman ada keselamatan, di balik iman saudara bisa menerima mujizat, kasih karunia. Tetapi untuk kebenaran yang satu ini saudara kita, mayoritas kita, dan bagi saudara yang saat ini juga sedang mengalaminya, maka kita akan menolak. Kenapa kita menolak saudara? Karena ini terlalu tidak nyaman. Ini membuat kita serasa dipersempit, dijepit oleh Tuhan. Dan ketika saudara merasa dipersempit oleh Tuhan, maka saudara tidak ada pilihan yang lain saudara kecuali maju dan saudara tidak bisa mundur. Saudara dibandingkan dengan kebenaran yang lain, saudara kita menerima kebenaran bahwa Tuhan Yesus Tuhan bisa memakai siapa aja dengan latar belakang seperti apa saja. Tuhan bisa memakai Daud, Tuhan bisa memakai Daniel, Tuhan bisa memakai Yusuf, juga Tuhan bisa memakai Abraham. Tuhan bisa memakai Abraham, Tuhan juga bisa memakai Musa yang gak bisa ngomong. Saudara-saudara kita bisa menerima kebenaran itu, tetapi maukah saudara hari ini menerima kebenaran bahwa ketika saudara mengasihi musuhmu dan berbuat baik kepada orang yang membencimu. Bukankah ini sebuah perintah yang bertolak belakang dengan prinsip hidup kita? Saudara, saudara dari kecil, saudara punya cita-cita. Saudara ditanya cita-citamu apa, pasti saudara bercita-cita untuk sesuatu yang menghasilkan uang, minimal seperti itu. Kenapa menghasilkan uang? Ya karena supaya enak hidupnya. Dan ketika sudah menikah, saudara ingin mendapatkan pernikahan yang bahagia. Dan ketika saudara menikah, ingin mendapatkan pernikahan yang bahagia, saudara mendapatkan kenyataan bahwa pernikahan saudara harus dilalui dengan air mata. Dan jika saudara ingin mendapatkan yang namanya kehidupan, satu-satunya pilihan adalah saudara mulailah dengan membuat pilihan yang sulit ini. Saudara-saudara, saya tidak berkata bahwa saya mengalami banyak hal yang lebih dari saudara. Saudara yang di rumah, saudara dimanapun berada, saudara mengalami banyak pengalaman-pengalaman hidup yang tidak enak. Dan mungkin hari ini juga saudara sedang diperhadapkan kepada pilihan mengampuni suamimu, mengampuni istrimu, mengampuni orang yang sudah menyakiti hatimu, dan mulai berbuat baik. Berbuat baik kepada orang yang membenci itu bukan sebuah perintah yang enak.
Apalagi jika dilanjutkan dengan ayat 28 di dalam Lukas 6. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Dan saudara akan terkejut dengan ayat selanjutnya. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Maksud dari ayat ini adalah ayat 27 dan 28. Mengasihi musuh, berbuat baik kepada yang membenci, minta berkat kepada Tuhan, berdoa bagi yang mencaci. Itu maksudnya dari ditampar pipi kiri, diberikan pipi kanan, saudara-saudara. Jadi jangan salah dimengerti. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya memilih hal ini, saudara-saudara, hal pertama yang akan saudara alami adalah saudara akan menderita. Jadi apakah kita salah mengikuti Tuhan Yesus? Oh tidak, saudara-saudara. Ketika saudara menanam pohon yang bakalan berbuah, saudara punya pohon mangga, saudara punya pohon jambu. Hal yang saudara harus lakukan, meskipun saudara menyayangi pohon itu, jika ingin pohon itu berbuah, maka ada waktu-waktu di mana pohon itu harus saudara trim. Saudara potong cabang-cabangnya, supaya apa saudara-saudara? Menghasilkan buah. Supaya saudara-saudara bahwa ketika buah itu sudah keluar, zat gizi saudara-saudara yang dari tanah tidak lari ke daun-daun saja, tetapi lebih banyak lari ke buah. Dan ketika itu terjadi dalam hidup saudara dan saya, ketika saudara dipaksa, ini kan paksaan saudara-saudara, saudara nggak punya pilihan yang lain, masuklah melalui apa saudara-saudara, pintu yang sempit. Ini kan paksaan. Jadi khusus untuk perintah ini saudara-saudara, Tuhan Yesus memaksa saudara. Saudara tidak punya pilihan yang lain. Kenapa saudara dan saya tidak punya pilihan yang lain, saudara-saudara? Karena saudara punya gen, punya DNA yang sama dengan Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 35, saudara-saudara, dikatakan seperti ini. Ayat silangnya, saudara-saudara, Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Jadi DNA, gen saudara-saudara yang Tuhan sudah berikan kepada saudara melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara lahir baru, kemudian saudara harus membuat pilihan-pilihan sulit ini supaya apa? Saudara dan saya bertumbuh. Tidak banyak saudara-saudara orang-orang Kristen yang mau bertumbuh, perhatikan. Tidak banyak orang Kristen yang mau meninggalkan zona nyamannya. Memasuki zona tidak nyaman, zona yang sempit, zona yang dipersempit. Padahal nyatanya saudara-saudara sebenarnya saudara sedang diperlebar. Dalam hal apa? Saudara akan menerima yang namanya damai sejahtera. Siapakah damai sejahtera itu? Itu bukan kata benda, saudara-saudara. Itu adalah Roh Kudus. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Tuhan juga berkata, aku akan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama. Jadi damai sejahtera itu bukan semata-mata perasaan, saudara-saudara. Tetapi itu adalah penyertaan yang Tuhan berikan ketika saudara dan saya membuat pilihan untuk mengasihi. Semua orang sudah bisa berbicara tentang kebenaran yang lain, saudara-saudara. Tetapi apakah kita bisa melakukan kebenaran yang satu ini? Mengasihi. Di dalam surat Petrus, saudara, iman itu harus ditambahkan sampai kepada satu titik di mana saudara belajar untuk menambahkan iman dengan kasih. Begitu saudara dan saya masuk dalam sebuah komunitas, saudara masuk dalam sebuah hubungan, maka yang saudara dan saya akan alami adalah perasaan disakiti. Tapi pertanyaannya adalah, dengan saudara disakiti, itu akan membuat saudara bertumbuh
atau saudara mati. Karena banyak sekali orang Kristen, saudara-saudara, kita bisa melayani Tuhan di tempat ini, saudara-saudara, di tempat lain, tetapi kasih mulai mati. Kasih mulai pudar, kasih mulai dingin, kasih mula-mula mulai lenyap. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita tidak mau membuat pilihan yang sulit ini. Saudara-saudara, ketika saudara membuat pilihan yang sulit ini, maka ada yang namanya penyertaan, dikuasai oleh Tuhan Roh Kudus, disertai oleh Tuhan Roh Kudus, dibawa kepada kehidupan. Saudara-saudara, kata kehidupan yang dipakai, saudara-saudara, itu bukan bio, ini adalah zoe. Kata yang sama yang dipakai di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b. Ayat 10a dikatakan, iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup, hidup yang berkelimpahan. Jadi saudara-saudara, kelimpahan itu bukan soal saudara memiliki banyak hal, benda-benda, saudara-saudara, tetapi kelimpahan itu soal apa yang saudara terima dari Tuhan Yesus. Dan yang saudara terima dari Tuhan Yesus itu adalah DNA anak Allah yang maha tinggi. DNA itu, gen itu adalah yang namanya kasih. Allah Bapa mengasihi Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa. Saudara-saudara, disebut sebagai Allah itu kasih karena Allah mengasihi. Ada bukti nyata, ada sesuatu tindakan yang dikerjakan. Saudara-saudara, ketika saudara hidup di dalam kasih, maka yang ada di dalam hidup saudara, ada yang di dalam hati saudara, itu melimpah keluar. Dikatakan saudara-saudara di dalam Lukas lagi saudara-saudara, ayat 36, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan be therefore merciful. Itu tentang pengampunan. Be merciful. Just as your Father is merciful. Saudara-saudara, jika saudara mengharapkan belas kasihan dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan, maka saudara dan saya pun harus belajar untuk memberikan yang namanya pengampunan. Kasih dalam bentuk pengampunan. Saudara bisa berbicara tentang kasih, saudara-saudara. Kita semua bisa ngomong tentang kasih. Tetapi apa yang akan saudara alami jika saudara merasa disakiti, itu yang akan menunjukkan siapakah kita hari ini. Apakah saudara sudah mulai memilih bertumbuh atau saudara memilih untuk tidak bertumbuh? Karena ujung saudara-saudara dari pilihan yang lain adalah saudara akan mati, kebinasaan. Jadi jika satu persatu dalam hidup saudara mulai mati, itu artinya saudara sudah membuat pilihan yang salah. Hubungan saudara mulai mati. Saudara mulai tidak menyapa, saudara tidak lagi mengasihi seseorang, saudara mulai menghindari seseorang, saudara mulai menganggap istrimu sebagai musuh, saudara menganggap suamimu sebagai musuh. Ketika berhadapan mulai memusuhi, maka saudara akan segera mati. Saudara-saudara, upahmu saudara apa? Upah saudara? Saudara tidak mendapatkan upah apa-apa. Tidak ada upah. Upahnya adalah satu aja, hidup. Dan saudara sudah hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Saudara-saudara, jika saudara sudah menerima dan memahami besarnya kasih Tuhan, maka saudara dan saya akan belajar untuk membuat pilihan yang sulit ini. Meskipun saudara dan saya harus menderita dan sengsara. Saudara-saudara dikasih Tuhan, apapun yang saat ini saudara sedang alami di rumah, di dalam rumah tanggamu, dalam hubunganmu, buatlah pilihan ini, pilihan untuk mengasihi. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, biarlah kami belajar hari ini untuk menyatakan kasih-Mu. Bahkan kepada orang-orang yang membenci, yang mencaci kami, yang menyalahpahami kami, yang memfitnah kami. Tapi biarlah kasih Tuhan itu meluap melalui hidup kami kepada mereka, supaya kami bertumbuh dan kami menghasilkan buah bagi kerajaan Allah.
Apapun yang dialami oleh anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, apabila mereka sedang bergumul dengan pengalaman-pengalaman yang pahit dalam hidup mereka, biarlah dari pengalaman yang pahit itu keluar buah yang manis, karena mereka mau membuat pilihan-pilihan yang sulit. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.